Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan seru dalam keadaan baik. Kali ini kita memilih pembahasan yang cukup menarik, yaitu mengenai ideologi komunisme yang dikatakan penyebar teror dan anti agama. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas mengenai ideologi komunisme, ada baiknya kita membahas mengenai sejarah singkat tentang ideologi komunisme sendiri. Sebelum ideologi komunisme menyebar ke seluruh dunia, ada sebuah ideologi yang cukup terkenal yang dinamakan sosialisme. Sosialisme dikembangkan oleh Thomas More dalam bukunya yang berjudul Utopia, di mana singkatnya, ideologi sosialisme ialah pandangan hidup di mana semua manusia itu memiliki derajat yang sama tanpa dibatasi status sosial atau golongan tertentu. Lalu, sarana produksi atau biaya pabrik merupakan milik bersama yang hasilnya dibagi sama rata terhadap siapa saja yang menggerakkan sirkulasi produksi atau pabrik tersebut, dan tidak hanya berfokus pada si pemilik modal saja. Karya Thomas More ini, walau sebenarnya hanyalah sebuah fiksi, namun di kemudian hari karyanya ini sangat menginspirasi berbagai filsuf di dunia seperti Saint-Simon, Robert Owen, dan Louis Blanc dalam mengembangkan ideologi sosialisme mereka untuk melawan kebijakan kapitalisme. Hingga akhirnya seorang filsuf asal Jerman yang bernama Karl Marx mengembangkan konsep ideologi sosialisme baru yang ketika itu sangat diterima oleh kalangan buruh dan petani. Dengan dibantu kawannya yang bernama Friedrich Engels, konsep dari sosialisme yang dikembangkan oleh Marx ini biasa dinamakan ideologi komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi atau gagasan yang intinya adalah menghilangkan kepemilikan pribadi dan lebih mementingkan kepentingan bersama guna menciptakan masyarakat yang memiliki kesetaraan derajat tanpa status sosial. Sekilas, pemahaman sosialisme dan komunisme bisa dibilang mirip, karena memang komunisme itu merupakan pengembangan dari sosialisme versi Marx. Pemikiran Marx ini ketika itu pun dapat diterima oleh kaum buruh dan tani yang sebenarnya juga merupakan target pendekatan Marx. Melalui buku kalangan Marx dan Engels yang berjudul Manifesto Partai Komunis dan Das Kapital, pemahaman ideologi komunisme versi Marx atau biasa disebut juga Marxisme semakin berkembang di Eropa. Yang dimana ketika itu, ideologi komunis ini sangat bertentangan dengan ideologi kapitalis yang ketika itu marak dipraktekkan di berbagai negara khususnya di Eropa dan beberapa wilayah jajahan mereka. Di mana inti dari ideologi kapitalis ini ialah sangat mementingkan kepentingan pribadi atau pemilik modal guna mencapai keuntungan sebaik-banyaknya dengan tujuan meningkatkan kualitas produksi yang dapat mensejahterakan suatu negara. Ketika itu, Inggris merupakan salah satu negara penganut kapitalis yang paling mencolok di abad 19. Akibat diterapkannya ideologi kapitalis di Eropa, kesenjangan sosial terjadi di mana-mana. Dan yang terkena dampak terburuk dari ideologi ini ialah dari kaum buruh dan tani. Oleh sebab itulah, ketika karya Marx mulai dipublikasikan, seketika ideologi versinya itu menyebar dengan cepat ke berbagai wilayah, khususnya di kalangan buruh dan tani di Eropa. Salah satu pemikiran Marx yang menghapus kelas sosial dan kepemilikan pribadi ketika itu dianggap mampu menjawab permasalahan dari kaum buruh dan tani yang memiliki kehidupan memprihatinkan diakibatkan para pemilik modal berlaku semena-mena terhadap mereka. Di mana para buruh dan tani mendapatkan upah kerja yang sedikit, asuransi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan jam kerja yang berlebihan. Dari sinilah, perkumpulan buruh dan tani yang tersebar di banyak negara di Eropa mendapat dorongan untuk melakukan revolusi guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemerintah seperti Prancis, Belgia, Jerman, dan Inggris yang mencium akan bahaya terjadinya pemberontakan besar dari kaum buruh dan tani, dengan cepat mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran lebih luas mengenai ideologi yang dibawa Marx ini. Namun, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Eropa ketika itu dianggap telat dan kurang efektif. Sehingga, terjadilah pemberontakan di berbagai wilayah di Eropa yang diawali di Prancis yang kemudian berlanjut menyebar ke berbagai negara di Eropa. Peristiwa pemberontakan ini biasa dikenal dengan nama Revolusi Eropa 1848. Walau pemberontakan ini berhasil diredam, menurut sumber yang beredar, sekitar 10.000 orang telah menjadi korban akibat revolusi ini. Kemudian, secara mengejutkan, Rusia yang sebenarnya merupakan negara Eropa yang perkembangan budayanya bisa dibilang kurang maju, tidak seperti negara-negara Eropa pada umumnya, ideologi Marxisme ini dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat Rusia, khususnya oleh kaum buruh dan tani. Di samping itu, penyebaran ideologi Marx ini tidak mengalami kendala atau penjagaan seperti halnya di Inggris, Prancis, bahkan Jerman. Kekaisaran Rusia pun juga ketika itu terlihat seperti membiarkan penyebaran ideologi ini dan lebih berfokus ke hal yang lain. Melihat situasi ini,
Para pendukung ideologi Marx dengan cepat menyebarkan dan mengedukasi masyarakat buruh dan tani perihal ideologi penyelamat mereka, yang kemudian tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dapat menggulingkan kekaisaran Rusia yang berpaham kapitalis. Pada abad 20, Vladimir Lenin yang merupakan salah satu tokoh penyebar ideologi Marx pertama di Rusia ketika itu, mengubah sebagian makna Marxisme sehingga terbentuklah pemahaman ideologi Leninisme yang terkenal cukup radikal. Lenin yang juga merupakan ketua Partai Buruh Demokrat Rusia, membuat Partai Buruh Bersutania terpecah menjadi dua kubu pada tahun 1903. Akibat perpecahan ini ialah karena terdapat kebijakan Lenin dalam cara mengambil alih kekuasaan kekaisaran Rusia yang kapital dianggap sebagian anggotanya terlalu berlebihan dan terburu-buru. Di mana dari sini muncullah kubu Menshevik yang diketuai oleh Julius Martov yang memiliki paham sosialis moderat dan Bolshevik yang memiliki paham Leninisme. Seiring berjalannya waktu, terjadilah pemberontakan besar-besaran dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya dari kaum buruh dan tani. Walau berbagai upaya sudah dilakukan oleh Tsar Rusia ketika itu, yaitu Nicholas II, untuk dapat menghentikan pemberontakan dari kaum berideologi sosialis dan Lenin ini, namun itu semua bisa dibilang gagal. Kelompok revolusi seperti dari kalangan Menshevik, Trudovik, Narodnik, dan sebagian anggota Bolshevik berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II setelah melihat kekaisaran Rusia mulai terpuruk setelah mengalami banyak kerugian dalam Perang Dunia I. Alexander Kerensky pun ditunjuk menjadi pemimpin Rusia ketika itu menggantikan Tsar Nicholas II. Namun, kelompok koalisi revolusi pimpinan Kerensky ini hanya bertahan beberapa bulan saja di puncak pemerintahan Rusia. Hingga fraksi Bolshevik pimpinan Lenin pada Oktober 1917 berhasil menguasai Rusia pimpinan Kerensky dan menyingkirkan kelompok-kelompok yang berseberangan dengannya. Lenin kemudian mengubah ideologi Rusia menjadi komunisme versinya, yang dimana dari sini ditetapkan dasar ideologi komunisme di seluruh dunia berkiblat pada ideologi komunisme versi Lenin yang terkenal akan keradikalannya dalam mengambil alih pemerintahan suatu negara. Selain itu, Lenin juga mengubah kekaisaran Rusia menjadi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Hal ini pun kemudian diikuti negara-negara lain seperti Ukraina, Belarusia, dan Kaukasus. Lalu, pada tahun 1922, terbentuklah Uni Republik Sosialis Soviet, atau yang bisa dikenal Uni Soviet, untuk menggabungkan negara-negara sosialis Soviet menjadi satu kesatuan politik, di mana Lenin kemudian ditunjuk menjadi pemimpinnya. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Soviet yang juga merupakan salah satu pemenang perang bersama Amerika Serikat, memulai model perang baru yang biasa disebut Perang Dingin, atau bisa juga disebut perang memperebutkan pengaruh, di mana negara adidaya seperti Rusia yang menjadi pondasi Uni Soviet bersaing dengan Amerika Serikat yang berpaham kapitalis liberal. Perlu diketahui, antara Rusia dan Amerika sejak dahulu sudah berseteru bahkan sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya, karena alasan kepentingan, Rusia dan Amerika pun bersekutu untuk melawan Nazi Jerman yang ketika itu bisa dikatakan musuh bersama dan dalam keadaan terdesak. Ketika Perang Dingin, baik Uni Soviet atau Amerika Serikat sama-sama melakukan berbagai cara untuk mengembangkan pengaruhnya, namun dengan cara tidak melakukan perang fisik secara langsung antara dua negara tersebut karena akan dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dari ketegangan inilah, kemudian paham komunisme berkembang cukup pesat di berbagai wilayah. Indonesia yang bisa dikatakan baru merdeka ketika itu pun tidak luput dari pengaruh komunisme. Di Indonesia sendiri, sebenarnya pengaruh komunisme, khususnya versi Marx, sudah muncul sejak masa kolonialisme Belanda. Henk Sneevliet merupakan salah satu tokoh Belanda yang membawa paham komunisme melalui partainya yang bernama ISDV pada tahun 1914. Lalu, setelah melihat gejolak dari kapitalisme di Indonesia, apalagi setelah Bolshevik pimpinan Lenin berhasil menguasai pemerintahan Rusia, organisasi ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia ketika itu, khususnya dari kaum buruh dan tani yang sangat tertindas akibat kolonialisme penganut kapitalis. ISDV pun juga berhasil memecah organisasi Syarikat Islam yang merupakan organisasi besar di Indonesia ketika itu menjadi dua kubu pada tahun 1917. Di mana salah satu kubu Syarikat Islam yang diberi nama Syarikat Islam Merah kelak bergabung menjadi satu dengan organisasi komunis bernama Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920
yang kemudian berganti nama lagi menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924 yang ketika itu dipimpin oleh Musso. Lalu, pada tahun 1926, seperti ciri khas organisasi komunis berhaluan Marx-Lenin garis keras pada umumnya ketika belum mencapai tujuan mereka, terjadilah pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Walau pemberontakan PKI itu berhasil diredam, Musso yang menjadi ketua pemberontakan itu berhasil pergi ke Moskow bersama Alimin untuk bertemu Stalin. Di sana, mereka membicarakan perihal perkembangan komunisme di Indonesia yang ketika itu sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh kapitalis Belanda. Dari pemberontakan yang gagal itu, pada tahun 1927, pemerintahan Hindia Belanda menetapkan PKI merupakan organisasi terlarang. Lalu, pada tahun 1948, ketika Indonesia yang baru saja merdeka pada tahun 1945, Musso pun kembali ke Indonesia dan kembali membangkitkan PKI. Musso yang merasa percaya diri setelah mendapat dukungan dari beberapa pihak pun kemudian kembali memberontak dan memusatkan pemberontakannya di Madiun. Tetapi, pemberontakan PKI yang salah satu penyebabnya ialah karena kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin akibat hasil dari perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia, berhasil ditumbangkan oleh TNI yang baru saja dibentuk pada Oktober 1945. Akibat dari kegagalan pemberontakan ini, Musso yang mati di tempat karena tidak mau menyerahkan dirinya secara damai ketika itu, mayatnya dibakar setelah sempat dipertontonkan oleh warga di sekitar Ponorogo. Amir Syarifuddin yang juga dianggap dalang dari pemberontakan ini pun ditangkap oleh TNI dan ditembak di desa Ngalian. Kemudian, pada tahun 1950, PKI pun kembali bangkit namun dengan cara yang lebih moderat, di mana Den Aidit ditunjuk sebagai ketuanya. Penguatan kembali PKI di Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan Soekarno yang dinamakan Nasakom. Soekarno yang ingin menggabungkan antara nasionalis, agama dan komunis versinya, dianggap mampu melawan dan bersaing dengan penjajahan gaya baru versi PBB. Hingga pada tahun 1965, PKI yang sudah mendapatkan kekuatan baru kembali memberontak. Pemberontakan PKI pada tahun 1965 ini biasa disebut dengan sebutan G30S PKI. Tetapi, dalam pemberontakan ini, kembali PKI mengalami kegagalan bahkan setelah berhasil membunuh 7 orang petinggi TNI yang dianggap mengancam keberadaan mereka. Kegagalan ini bahkan membuat PKI benar-benar harus dibubarkan dan menjadi organisasi terlarang pada tahun 1966. Begitupun juga dengan organisasi pendukung PKI seperti SOPSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Lekra, dan HSI. Bahkan ketika masa pemerintahan Soeharto yang merupakan presiden kedua Indonesia, yang juga merupakan tokoh nasionalis dan TNI, PKI bukan hanya dibubarkan dan terlarang. Baik itu anggota, atau mantan anggota PKI, atau bahkan calon anggota PKI yang dicurigai akan membentuk organisasi berhaluan komunis, diberantas sampai bisa dikatakan ke akar-akarnya yang membuat organisasi ini tidak bisa lagi hidup kembali seperti sebelumnya. Mungkin, untuk membahas mengenai PKI di Indonesia dapat dibuatkan pembahasan tersendiri. Tokoh seperti Musso, Amir Syarifuddin, dan Den Aidit yang sudah kami singgung sebelumnya, merupakan sebagian dari para petinggi PKI yang sudah mewarnai sejarah Indonesia. Bagaimanapun juga, seiring berjalannya waktu, perkembangan pengaruh ideologi komunisme semakin mengalami kemunduran. Puncaknya, pada Desember 1991, setelah berdiri selama sekitar 69 tahun, Uni Soviet yang merupakan poros komunisme dunia yang sebelumnya juga telah berhasil menguasai sebagian besar dunia, resmi dibubarkan pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Alasan pembubaran Uni Soviet ini tidak lepas dari pengaruh perekonomian negara-negara yang bergabung ke Uni Soviet yang semakin melemah dari tahun 1980-an. Keruntuhan Uni Soviet ini juga menandakan berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Walau poros komunisme dunia yaitu Uni Soviet telah resmi dibubarkan, tetapi masih ada beberapa negara yang tetap menganut ideologi ini. Negara-negara itu ialah seperti Cina, Korea Utara, Kuba, Laos, Transnistria, dan Vietnam. Namun saat ini, Cina yang bisa dibilang masih menganut ideologi komunis, di sisi lain juga menggunakan kebijakan sistem kapitalisme yang merupakan lawan dari ideologi komunis. Hal ini dilakukan karena Cina ingin menguasai perekonomian dunia yang perkembangannya saat ini terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Xi Jinping. Amerika Serikat yang juga memiliki misi menguasai perekonomian dunia pun menjadi pesaing utama Cina. Yang dari persaingan inilah kemudian terbentuk istilah perang dagang.
Di luar pengaruh komunisme yang bisa dikatakan sudah tidak seberpengaruh seperti dulu, terutama pasca Perang Dunia Kedua dan awal Perang Dingin, mungkin banyak di antara kita berpikir, mengapa ideologi komunisme itu dilarang di berbagai negara, dan mengapa ideologi ini terkesan seperti anggotanya tidak beragama dan anti agama. Lalu, baik dari kalangan komunis dan agama, terkenal sering timbul perpecahan sehingga terkesan kedua kelompok ini ditakdirkan untuk tidak bisa bersatu. Namun, benarkah demikian? Menurut dari apa yang sudah kami pahami, sebenarnya baik sosialis dan komunis tidak secara langsung mengatakan bahwa mereka adalah ideologi anti agama. Marx, yang merupakan pencetus komunisme walau tidak beragama, tetapi tetap mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dibilang, Marx hanya tidak percaya akan kitab yang dibawa oleh agama-agama tertentu karena terkesan memiliki pengaruh candu yang berlebihan atas apa yang mereka percaya. Serta Marx menganggap sebagian agamawan berkomplot pada kaum kapitalis guna mencapai tujuan tertentu, yang hal ini membuat pengikut-pengikut pembesar agama tersebut rela menjadi budak kapitalis. Lalu, mengapa kaum agamawan sangat menentang ideologi sosialisme dan komunisme yang khususnya versi Lenin? Hal tersebut ialah karena adanya penghapusan kepemilikan individu, juga penghapusan kelas sosial. Selain itu, hal yang sangat ditentang oleh kaum agamawan ialah tujuan utama dari terbentuknya sosialisme atau komunisme, di mana tujuan itu ialah diharapkan hilangnya kekuasaan dari penguasa, pemerintahan, pemimpin, dan bahkan negara. Di mana jika hal itu terwujud, maka telah terciptalah masyarakat dengan pribadi yang mandiri, saling berbagi, dan adil. Atau bisa dibilang, tujuan utama dari diberlakukannya ideologi sosialis dan komunis ialah untuk tercapainya kehidupan masyarakat yang anarkis. Anarkis merupakan konsep yang sangat ditentang oleh agamawan terutama dari kalangan Kristen dan Islam. Di samping itu, guna mencapai tujuan mereka, ideologi komunisme versi Lenin khususnya kerap melakukan pemberontakan dengan cara kekerasan yang menimbulkan korban yang tidak sedikit. Sedangkan bagi kaum nasionalis, khususnya paham komunisme, memiliki pandangan untuk condong atau memiliki keberpihakan terhadap Uni Soviet dibanding kepentingan negara sendiri. Yang dimana hal ini sangat dikhawatirkan oleh kaum nasionalis akan membawa dampak buruk terhadap fondasi kenegaraan suatu negara yang sudah dibuat oleh para pejuang kemerdekaan negaranya. Perlu diketahui, penganut ideologi sosialis ataupun komunis bukan hanya melawan kaum agamawan ataupun kaum nasionalis di wilayah tertentu. Di sesama mereka sendiri pun juga sering terjadi konflik yang menimbulkan banyak korban. Karena alasan inilah, kemudian banyak negara-negara, terutama yang sudah memiliki ideologi atau pondasi kenegaraannya tersendiri, enggan atau bahkan menolak dengan keras masuknya ideologi sosialis ataupun komunis dalam tubuh kenegaraan mereka. Sekian pembahasan kali ini. Cukup menarik bukan? Sebenarnya pembahasan mengenai ideologi komunisme masih cukup panjang dan bisa dikatakan tidak ada habisnya. Karena ada sebagian orang menganggap ideologi sosialis atau komunis merupakan jawaban dari krisis dunia saat ini. Di Indonesia sendiri, bahkan terdapat beberapa kelompok yang menganggap bahwa pembubaran PKI dan pengikutnya pada tahun 1966 merupakan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like dan share jika kalian menyukai pembahasan dari kami, atau jika ada saran atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Klik subscribe untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini.